Halo Gravers, welcome back to my channel Trending Galore Revive. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Malayalam dengan judul CBI 5 The Brain. Film yang dirilis tahun 2022 ini disutradarai oleh Madhu dan dibintangi oleh Mammootty. CBI 5 The Brain berkisah tentang usaha anggota CBI untuk menemukan pelaku pembunuhan. Siapakah pelaku pembunuhan dan apa motif dibalik pembunuhan tersebut? Penasaran? Nah Galovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan updatean film terbaru India lainnya spesial di channel ini. Oke Galovers, tanpa banyak basa-basi kita langsung ke TKP. Rachel adalah seorang polisi wanita yang baru saja lulus. Hari pertama menjadi polwan, ia mengikuti pelatihan. Rachel tampak sangat bersemangat. Ia dan rekan-rekannya dibimbing oleh dua anggota CBI senior, yaitu Tuan Balu dan Vinay. CBI adalah Biro Investigasi Pusat. Dalam pelatihan tersebut, Rachel bertanya kepada Tuan Balu terkait pengalamannya saat menangani sebuah kasus. Balu akhirnya menceritakan sebuah kasus yang menurutnya sangat sulit untuk dipecahkan. Dan inilah kisahnya. CBI 5 The Brain. 21 Oktober tahun 2012 di Bandara New Delhi, India, seorang menteri bernama Abdul Samad melakukan perjalanan dari Delhi menuju ke Kerala, India. Ia tewas dalam sebuah penerbangan. Awalnya kematian Samad diduga karena serangan jantung biasa, tetapi dugaan itu sirna setelah beberapa kasus kematian lainnya menyusul insiden tersebut. Selain Menteri Samad, korban lain diantaranya adalah: pertama, ada pemuda yang bernama Muthu Koya. Muthu Koya adalah seorang staf menteri. Muthu Koya menghilang dan sampai saat ini tidak pernah ditemukan. Yang kedua adalah Dr. Venu, dokter pribadi yang merawat menteri. Dr. Venu ditemukan tewas terbunuh dengan cara didorong dari sebuah tebing tinggi ketika ia sedang trekking. Dan korban yang ketiga bernama Basuran. Basuran adalah seorang aktivis dan jurnalis yang jujur. Basuran paling getol menyoroti kasus pembunuhan menteri. Akibat berita yang ia buat, Basuran dibenci oleh menteri yang bernama Utama. Karena Basuran menyebutkan jika menteri Utama menaiki pesawat yang sama dan pembunuhan itu terjadi, kemungkinan menteri Utama bisa menjadi tersangka. Korban keempat sekaligus yang terakhir adalah polisi Josemon. Ia bertugas di kepolisian Kerala. Josemon tewas tertabrak dan adegan tabrakan itu disaksikan oleh seorang loper koran wanita yang bernama Aparajita. Aparajita segera melapor polisi terkait apa yang ia lihat saat kejadian tabrakan. Jita kemudian menghadap polisi yang bernama Satya Das alias Satya. Satya adalah wakil kepala polisi Kerala yang ditugaskan komisaris polisi untuk menangani kasus ini. Keesokan harinya, Satya dan Jita datang ke TKP. Menurut Jita, ia melihat kejadian itu tetapi tidak bisa memastikan nomor plat kendaraan yang menabrak Jose. Saat kejadian, ada seseorang di rumah mewah yang juga melihat kejadian tersebut, tetapi pemilik rumah segera mematikan lampu. Polisi Satya memulai penyelidikannya. Ia mendapatkan informasi bahwa 4 hari sebelum meninggal, Jose menyita beberapa buah truk pasir milik dua orang kontraktor yang bernama Sam dan Subas. Sam dan Subas adalah kontraktor penyedia bahan bangunan. Polisi Satya adalah seorang polisi yang korup. Ia meminta asistennya yang bernama Iqbal untuk menangkap kontraktor yang bernama Sam dan membebaskan Subas karena Subas adalah teman Satya. Ketika ditangkap, polisi Iqbal meminta istri Sam untuk menghubungi polisi Satya agar bisa negosiasi jumlah bayaran sehingga suaminya bisa dibebaskan. Tetapi istri Sam yang bernama Merlin justru memilih mendatangi Pastor James. Pastor James adalah pemuka agama yang disegani oleh banyak orang. James kemudian menelpon Satya dan meminta Sam dibebaskan, tetapi Satya tidak mau. Ia hanya inginkan uang. Dan sejurus kemudian, sekalipun terjadi tabrakan yang mengerikan, tetapi polisi Satya berhasil selamat. Satya mendatangi istri Jose dan ayah mertuanya. Satya memarahi mereka berdua karena istri Jose membuat petisi agar kasus kematian suaminya dilimpahkan kepada pihak CBI.
Selama proses pengajuan petisi tersebut, keluarga Jose dibantu oleh pengacara yang bernama Pratiba. Intelligent, efficient, and productive. എത്ര ഓണസ്റ്റ് ആയാലും ദാസേട്ടൻ ഈ കേസ് Ternyata Pratiba adalah istri Satya. Ketika Pratiba pulang, ia dan suaminya bertengkar. Satya menyayangkan sikap Pratiba yang justru membela lawan dan bukan suaminya sendiri. Pratiba sendiri tidak bisa menolak karena ia mengaku telah ditunjuk oleh atasannya untuk menangani kasus petisi kematian polisi Jose. Lagi pula dalam hal ini, Satya jelas-jelas mengambil langkah yang keliru. Dari banyak kontraktor penyedia bahan bangunan, Satya hanya menangkap Sam dan mengabaikan tersangka lainnya yang bernama Subas. Hanya karena Subas adalah temannya. Istri Satya berpesan kepada Satya agar lebih cerdas dalam mengambil tindakan supaya Satya bisa menyelesaikan kasus itu mendahului CBI. Polisi Kerala yang bernama Unitan sebenarnya tidak setuju dengan kasus pembunuhan itu dilimpahkan kepada polisi Satya. Polisi Satya ditunjuk langsung oleh Kepala Komisaris Polisi, atasan Unitan, karena beliau punya hubungan baik dengan Satya. Secara kompetensi, Satya bukanlah polisi handal. Ia terkenal korup dan suka mabuk-mabukan. Untuk menegakkan keadilan, polisi Unitan meminta keluarga korban membuat petisi agar kasus itu dilimpahkan kepada pihak CBI. Alhasil, polisi Unitan kemudian bertemu dengan agen CBI yang bernama Balu. Ia meminta Balu untuk menyampaikan kepada atasannya bahwa kasus itu sesegera mungkin akan menjadi tanggung jawab CBI. നമസ്കാരം ബാലു ഇരിക്കെ. Kepala CBI menunjuk agen yang bernama Setu Rama Iyer alias Setu untuk menangani kasus tersebut. Setu didampingi oleh Balu. Mereka mendatangi kediaman menteri yang bernama Utama. Diketahui jika Samad menjalin kerjasama dengan pemuda bernama Mansur, dan hal itu tertuang dalam sebuah surat di mana Mansur mengucapkan terima kasih atas bantuan menteri. Setu kemudian menjemput Anwar, sekretaris pribadi almarhum Menteri Samad. Dari keterangan Anwar, diketahui jika Mansur adalah pemuda yang tinggal di wilayah perbatasan India dan Pakistan. Dan Mansur ini diduga terlibat jaringan teroris. Polisi Satya mengetahui jika CBI terlibat dalam penyelidikan itu. Ia naik pitam dan segera mendatangi atasannya. Satya menyampaikan kekecewaannya kepada polisi Unitan. Ia menilai jika Unitan sebagai seorang pemimpin yang lemah karena lebih mempercayakan CBI ketimbang opsir polisi yang ada seperti dirinya. Unitan sendiri tidak mau menanggapi pernyataan Satya. Ia tetap pada keputusannya untuk menyerahkan kasus itu kepada CBI. Untuk penyelidikan, Setu dibantu oleh 4 agen CBI terbaiknya, yaitu Vinay, Sudi, Anita, dan Balu. Vinay, Sudi, dan Anita segera memulai penyelidikan dengan mendatangi Satya. Mereka mengambil berkas file kasus kematian Jose. Ternyata file itu tidak lengkap karena beberapa item memang disingkirkan oleh Satya. Menurut Balu, kasus pembunuhan ini disebut basket killing, alias pembunuhan keranjang. Pelaku kemungkinan orang yang sama dan ia melakukan pembunuhan berantai dengan motif tertentu. Kontraktor Sam yang ditahan polisi Satya akhirnya dilarikan ke rumah sakit karena beliau mendadak terkena serangan jantung. Tetapi ketika berada di rumah sakit, Sam justru menghilang. Merlin dan dokter yang merawat Sam mengaku tidak tahu kemana Sam berada saat ini. Menurut keterangan dokter, di rumah sakit itu, Sam biasanya dirawat oleh dokter Venu. Dari keterangan itu, agen CBI jadi tahu jika Sam punya hubungan dengan almarhum Venu. Setu didatangi pemuda yang bernama Anil, sopir pribadi Dr. Venu. Menurut Anil, hari itu ketika trekking, Dr. Venu ditemani oleh temannya yang bernama Mansur. Anil tidak begitu mengenal Mansur. Sepertinya Mansur adalah seorang perawat medis. Setu kemudian mendatangi istri Dr. Venu. Diketahui ketika Venu meninggal dunia, Mansur sempat menelpon istrinya dan bertanya apakah Dr. Venu sudah berangkat trekking atau belum. Tetapi setelah kematian Dr. Venu, Mansur justru tidak pernah lagi menghubungi keluarga Venu. Ia bahkan tidak datang ketika Venu dimakamkan. Asisten Satya yang bernama Iqbal ternyata seorang polisi yang mesum. Ia menggoda istri almarhum Jose. Tindakannya itu membuat istri Jose marah. Iqbal kecewa dan ia pulang dari rumah Jose dengan perasaan kesal. Iqbal hampir saja menabrak Vinay dan Sudi. Vinay dan Sudi datang ke rumah Jose untuk meminta ponsel almarhum. Setelah diperiksa, ditemukan beberapa panggilan pada tanggal 20 Desember, sehari sebelum ia tewas ditabrak. Tetapi ada satu panggilan yang tidak diangkat oleh Jose.
Menurut keterangan dari istri Jose, suaminya rutin jogging pukul 5 hingga 6 pagi. Tetapi, hari itu tanggal 20, ia jogging pukul 5 dan kembali ke rumah pukul 5 lewat 20 menit. Jose terlihat gelisah. Ia bahkan tidak masuk kerja dan ketika ditanya, Jose tidak menjelaskan apapun. Keesokan paginya, tanggal 21, Jose kembali jogging dan ia ditabrak oleh seseorang. Menurut Setu, ada sesuatu yang didengar atau dilihat Jose ketika ia jogging selama 20 menit dan hal itulah yang menjadi penyebab kematiannya. Setu tahu jika istri Jose dibela oleh pengacara Pratibha. Ia harus menggali informasi lebih dalam dari wanita itu. Setu kemudian meminta Balu untuk mengundang Pratibha datang ke kantor CBI. Saat bertemu Setu, Pratibha menjelaskan bahwa ia menangani kasus itu karena diminta oleh atasannya. Sebelum meninggalkan tempat itu, Pratibha mengatakan bahwa almarhum polisi Jose punya banyak musuh, hanya saja ia tidak menyebut detail siapa musuh yang dimaksud. Anwar, sekretaris pribadi almarhum Samad, memberikan foto Mansur kepada Setu. Setu ingin memastikan apakah foto itu foto Mansur atau bukan. Ia memanggil Anil, sopir pribadi Dr. Venu. Menurut Anil, pria yang ada di foto itu bukanlah Mansur yang biasa trekking dengan majikannya. Dengan kata lain, Mansur yang dimaksud oleh Anwar bukanlah Mansur yang pergi trekking bersama Dr. Venu. Untuk mengetahui siapa musuh Jose, seperti yang disebutkan oleh pengacara Pratibha, Setu meminta Balu menghubungi teman mereka di kepolisian yang bernama Chako. Chako mempunyai mata-mata di kepolisian yang bernama Boban. Menurut Boban, selain kasus terkait kontraktor Sam, polisi Jose punya kasus dengan polisi Iqbal. Jose pernah menampar Iqbal berulang kali karena saat itu Jose ditunjuk menangani sebuah kasus pemerkosaan, tetapi karena Jose sibuk, kasus itu kemudian diambil alih oleh Iqbal. Iqbal berhasil menyelesaikan kasus itu dan ia mendapatkan sejumlah uang dari pelaku pemerkosaan. Iqbal bahkan berhasil membuat korban pemerkosaan mencabut laporannya dan semua dokumen terkait kasus tersebut sudah dihapus. Anita tahu jika Pratibha berbohong. Atasannya ternyata tidak meminta Pratibha untuk menangani kasus Jose. Setu kemudian mendatangi Pratibha. Pratibha sendiri mengaku bahwa ia terpaksa berbohong agar bisa menyelamatkan suaminya supaya tidak jadi korban pembunuhan selanjutnya akibat menangani kasus itu. Makanya Pratibha membela keluarga Jose untuk melakukan petisi agar kasusnya dilimpahkan ke CBI. Setu segera meninggalkan Pratibha karena ia tahu jika Pratibha kembali berbohong. Informan Tuan Chako yang bernama Boban mendapatkan informasi tentang gadis loper koran yang menemui Satya sehari setelah kematian Jose. Setu dan anggotanya segera menemui Jita. Jita mengaku bahwa saat kejadian tersebut, seseorang mengintip dari jendela dan segera mematikan lampu. Menurut tetangga di kompleks tersebut, rumah itu adalah wisma milik Sam. Sam sering melakukan hal-hal buruk di sana, seperti berpesta, main perempuan, dan lain sebagainya. Masalahnya adalah Sam saat ini menghilang dan ia belum ditemukan. Terjadi tabrakan dan korbannya ternyata adalah Sam. Mobil Sam ditabrak oleh seseorang yang membuatnya masuk ke parit dan menabrak sebatang pohon. Setelah Sam tewas, Chako segera menggeledah wismanya. Ia disambut oleh sopir pribadi Sam. Di sana, mereka menemukan kamera CCTV yang telah dirusak. Chako dan anggota CBI segera mendatangi toko reparasi kamera CCTV karena menurut sopir Sam, di sanalah kamera CCTV yang rusak itu ia jual. Kamera tersebut akhirnya bisa diperbaiki, tetapi data rekaman hanya sampai tanggal 23 September, sementara Jose tewas pada tanggal 21 Desember. Setu mulai memeriksa satu persatu isi video rekaman itu. Mereka akhirnya menemukan jika Sam membawa beberapa wanita secara bergantian ke wisma tersebut, termasuk membawa pengacara yang bernama Pratibha. CBI kemudian meretas Facebook Sam dan Pratibha. Mereka mengetahui jika Sam ternyata punya hubungan asmara dengan Pratibha. Jose terbunuh pada tanggal 21 Desember dan pada tanggal 19 Desember, Sam dan Pratibha berkencan di wisma tersebut. Tanggal 20 Desember, pagi harinya, Sam mengantar Pratibha pulang. Agen CBI berasumsi kemungkinan Jose mengetahui perselingkuhan Sam dan Pratibha. Makanya hari itu ia bersikap aneh dan keesokan paginya Jose dibunuh oleh Sam agar ia bisa tutup mulut. Karena asumsi tersebut, agen CBI kemudian menangkap Pratibha agar bisa menginterogasinya.
Pratiba mengakui perselingkuhannya, tetapi ia tidak membunuh Jose. Karena pada tanggal 20 Desember, Pratiba dan suaminya Satya menghadiri pernikahan keluarganya dan mereka menginap di luar kota. Mereka berangkat pada tanggal 19 Desember siang harinya, kemudian kembali pada tanggal 21 Desember. Dengan kata lain, Pratiba memiliki alibi yang sempurna. Pratiba mengaku jika ia sengaja mendekati istri Jose dengan menjadi pengacaranya. Ia meminta keluarga Jose membuat petisi supaya kasus Jose bisa ditangani oleh CBI. Alasannya adalah Pratiba ingin melindungi Sam agar ia tidak ditangkap oleh Satya. Selain berprofesi sebagai jurnalis, almarhum Basuran juga seorang seniman. Ketika menggeledah rumahnya, polisi menemukan lukisan Mansur, tetapi kekasih Basuran mengatakan bahwa pria dalam lukisan itu namanya adalah Sandip. Sandip pernah terekam kamera CCTV di Bandara New Delhi ketika Menteri Samad naik pesawat dan setelahnya Samad tewas dalam penerbangan. Menurut Anwar, Sandip juga ikut dalam penerbangan itu dan ia sempat memberikan obat yang diminta oleh dokter ketika Samad sedang sekarat. CBI memeriksa daftar penumpang pesawat, tetapi mereka tidak menemukan nama Sandip maupun Mansur. Itu artinya ia menyamar menggunakan identitas orang lain. Perlu diketahui jika menteri terbang dari Delhi menuju ke Kerala secara dadakan, dan yang tahu jadwal penerbangan menteri hanya 2 orang, yaitu sekretaris pribadi menteri yang bernama Anwar dan juga staf pribadinya yang bernama Mutukoya. Sayangnya hingga saat ini Mutukoya menghilang. Setu singgah di rumah polisi Unitan. Ia memberikan kabar terkait perkembangan kasus penyelidikan. Setu ingin menghubungi temannya, mantan anggota CBI, tetapi menurut polisi Unitan, rumahnya kesulitan sinyal sehingga ia harus menelpon menggunakan telepon rumah ketimbang menggunakan ponsel. Aijia. Sir. ഞാനൊന്നൊരു man missing കേസ്. See, sir. Save. Setu mendatangi anggota CBI yang bernama Vikram. Vikram pernah terlibat dalam penyelidikan kasus yang melibatkan seorang hacker. Saat ini, Vikram menderita sakit. Ia tidak bisa bicara dan ia juga hilang ingatan. Setu dan Chako ingin memastikan apakah Vikram pernah mengenali kriminal yang bernama Sandip atau Mansur. Vikram hilang ingatan dan yang ia ingat penjahat itu menggunakan nama Kristen. Karena tidak bisa bicara, Vikram menjelaskan maksudnya dengan menunjukkan kalung salib yang dikenakan oleh Chako. Setu segera meminta bantuan agen CBI untuk mengecek nama para penumpang yang menggunakan nama Kristen. Setu kemudian menyebutkan setiap nama Kristen satu persatu hingga pada akhirnya ia menyebutkan nama Paul Mejo. Dan di saat itulah Vikram menganggukkan kepalanya. Setu menemui Paul Mejo. Ia tampak sedang bermeditasi. Mereka kemudian membawa Paul ke ruang investigasi. Di sana, Paul mengaku bahwa nama Mansur adalah nama yang ia sukai, sehingga ia senang dipanggil Mansur. Sementara Sandip itu adalah nama pena. Kebetulan, Paul adalah seorang jurnalis sebuah majalah. Paul ternyata seorang pemuda yang jenius. Ia ahli komputer dan jago di bidang sains. Ketika ditanya kedekatannya dengan Dr. Venu, Paul mengaku bahwa mereka punya hobi yang sama, yaitu tertarik dengan biologi. Paul kenal jurnalis Basuran karena profesi mereka sama. Paul juga pernah membeberkan bahwa ia pernah ditangkap oleh anggota CBI yang bernama Vikram dan saat itu ia dituduh meretas situs pemerintah. Tetapi sayang, tuduhan itu tidak terbukti. Setu kemudian mengambil kalung liontin yang dikenakan Paul dan ternyata benda itu adalah flash disk. Ketika diperiksa, flash disk itu berisi data tentang alat pacu jantung. Kebetulan dari keterangan istri Menteri Samad, Pak Menteri memang menggunakan alat pacu jantung dan Dr. Venu adalah dokter yang menanam alat itu di jantungnya. Menurut Setu, kemungkinan Paul meretas alat pacu jantung menteri dan mengubah kecepatannya. Untuk melakukan itu, ia harus berada di sekitar menteri agar bisa mengontrol alat pacu jantung tersebut. Karena itulah Paul naik pesawat yang sama dengan Menteri Samad. Paul mendapatkan detail informasi alat pacu jantung itu dari Dr. Venu dan karena takut jika Dr. Venu akan menjadi saksi pembunuhan, Paul terlebih dahulu membunuhnya. Tidak hanya Samad dan Venu, Paul juga membunuh staf menteri yang bernama Mutukoya dan juga jurnalis Basuran. Hanya saja, Setu tidak punya bukti yang kuat untuk menangkap Paul.
Setu yakin jika Paul adalah seorang pembunuh bayaran. Mereka harus menangkap siapa otak di balik pembunuhan tersebut dan apa motifnya. Kuncinya adalah dengan mencari tahu apa yang terjadi kepada Jose. Kenapa Jose terlihat begitu takut dan berhenti jogging sehari sebelum kematiannya. Jika hal itu bisa terungkap, maka pembunuh pasti akan bisa tertangkap. Paul ternyata keras kepala. Ia terus menyangkal bahwa dirinya pembunuh Menteri Samad. Paul memesan tiket pesawat jauh hari sebelum keberangkatannya dan mendadak ia satu pesawat dengan Pak Menteri. Semuanya hanya kebetulan. Paul bahkan meradang ketika Setu menuduhnya membunuh Dr. Penu saat trekking. Ia menyerang Setu, tetapi Setu bisa meredam serangan itu. Tim CBI tidak bisa menahan Paul karena ternyata Paul memesan tiket pesawat pulang dari Delhi ke Kerala 10 hari sebelum penerbangan. Sementara Menteri Samad, ia justru memesan tiket pesawat secara dadakan, yaitu sehari sebelum ia meninggal. Itu artinya Paul tidak merencanakan penerbangan tersebut agar bisa satu pesawat dengan menteri. Karena lemahnya barang bukti, Paul Mejo akhirnya dibebaskan oleh CBI. Kasus itu akhirnya menemukan titik terang ketika Setu didatangi oleh Satya. Polisi Satya mendadak mau memberikan informasi penting kepada CBI. Satya mengatakan bahwa seseorang telah mengambil kunci cadangan Wisma milik Sam. Dan sampai saat ini istri Sam tidak tahu di mana kunci itu menghilang. Setu mengerahkan anggota timnya untuk memeriksa Wisma tersebut dan benar saja mereka menemukan jejak jika seseorang pernah menginap di sana. CBI juga menemukan bekas kartu SIM yang diisi atas nama Sam, padahal Sam jelas-jelas sudah meninggal akibat tabrakan. Setu berpikir keras. Ia meminta anggota CBI untuk memeriksa daftar penumpang yang menaiki pesawat bersamaan dengan tewasnya Menteri Samad. Ternyata ada 2 penumpang yang batal terbang. Mereka adalah George dan istrinya yang bernama Susan. George dan Susan batal terbang karena ketinggalan pesawat. Setu segera menelpon istri Dr. Venu. Dari keterangannya, diketahui jika Susan adalah pasien yang pernah memasang alat pacu jantung dari suaminya Dr. Venu. Setu akhirnya sadar jika ternyata Paul menaiki pesawat tersebut untuk mengincar nyawa Susan. Tetapi ia salah sasaran dan justru menghabisi menteri. Setu juga sadar jika nyawa Susan dalam bahaya. Isn't the wife Susan? George adalah pengusaha kaya yang dermawan. Ia membangun sekolah dan panti asuhan di India. Paul datang ke rumah George dan ia menyamar sebagai pastor yang ingin meminta donasi untuk pembangunan panti. Paul kemudian meretas alat pacu jantung Susan dan di saat bersamaan Setu dan tim CBI lainnya muncul di TKP. Mereka merampas laptop yang dibuang oleh Paul. Mereka juga berhasil menangkap Paul yang mencoba melarikan diri. Paul akhirnya mengaku bahwa ia memang ingin membunuh Susan karena sebelumnya Paul gagal membunuhnya di pesawat. Orang yang meminta Paul untuk melakukan pembunuhan tersebut adalah Sam. Sam membayar Paul dengan sejumlah uang untuk meretas alat pacu jantung penumpang yang akan menaiki pesawat. Hanya saja Sam tidak memberikan nama targetnya. Karena itulah Paul salah sasaran. Menurut pengakuan Paul, Sam mendatangi dirinya dan ia memberikan foto target yang sesungguhnya. Foto dan alamat target ada dalam sobekan koran dan ditulis menggunakan tulisan tangan oleh otak pelaku pembunuhan. Setelah mengetahui targetnya, Paul mendatangi kediaman Susan, tetapi rencananya itu justru digagalkan oleh Setu. Menurut Paul, setelah salah sasaran, Sam merasa panik dan ia memerintahkan Paul untuk membunuh Dr. Venu agar kematian menteri tidak bisa dilacak. Jurnalis Basuran mulai memberitakan kematian menteri dan Dr. Venu. Takut jika rahasianya terbongkar, Sam dan Paul membunuh Basuran dan polisi Joe mengetahui jika Sam dan Paul melakukan itu. Makanya ia ketakutan ketika jogging di pagi hari. Supaya rahasianya aman, Sam membayar Paul untuk membunuh polisi Jose. Setu merasa janggal dengan kesaksian Paul. Bagaimana bisa Paul mendapatkan sobekan koran padahal koran tersebut baru saja terbit beberapa hari yang lalu. Sementara Sam sudah tewas jauh hari sebelumnya. Paul berbohong dan ia merahasiakan dalang pembunuhan yang sesungguhnya. Ketika diperiksa, Paul tetap pada pendiriannya, yaitu menuding jika Sam adalah otak pelaku pembunuhan. Oke Gelover, siapakah pelaku pembunuhan dan apa motif dibalik pembunuhan tersebut? Well, let's find out.
Kasus menemui jalan buntu dan di saat bersamaan, Setu melihat anggota CBI yang bernama Mamen. Mamen tidak bisa menelpon temannya karena di kantor CBI, sinyal internetnya tidak terlalu lancar. Tindakan Mamen auto mengingatkan Setu dengan polisi Unitan yang juga mengeluhkan sulitnya sinyal di kediamannya. Setu kemudian mendatangi George dan Susan. Dari sanalah Setu mendapatkan informasi yang membuatnya tahu siapa dalang di balik pembunuhan tersebut. Anggota CBI melacak panggilan telepon rumah polisi Unitan. Mereka menemukan catatan panggilan antara Unitan dan Paul. Unitan menelpon menggunakan telepon rumah karena kesulitan sinyal. Setu juga pada akhirnya tahu jika nama asli Susan adalah Ambika Unitan dan ia adalah mantan istri Unitan. Ambika alias Susan menceritakan tabiat buruk mantan suaminya. Unitan menderita gangguan kejiwaan yang dinamakan skizofrenia. Gangguan kejiwaan itu membuatnya jadi sangat cemburuan. Ia curiga dengan semua gerak-gerik Ambika. Ia juga terkadang bersikap kasar dan mengusir Ambika dari rumahnya. Tidak tahan dengan penderitaan itu, Ambika memilih bercerai dan ia kemudian menikah dengan George dan mengubah identitasnya menjadi Susan George. Mereka tinggal di Amerika dan hari itu Ambika dan suaminya George kembali ke India untuk menerima penghargaan dari pemerintah India karena tindakan kemanusiaan yang mereka lakukan dalam membangun sejumlah panti asuhan. Unitan membayar Paul untuk membunuh Susan tanpa menyebutkan nama maupun wajah korban. Ketika menaiki pesawat, Paul salah sasaran. Ia justru membunuh menteri. Menyadari kesalahannya, Unitan meminta Paul membunuh semua orang-orang yang dianggap bisa membongkar kasus kejahatan mereka. Di antaranya Mutukoya, Dr. Venu, Basuran, dan bahkan polisi Jose. Jose dibunuh karena ketika ia sedang jogging, Jose melihat polisi Unitan sedang berbicara dengan seorang pelaku kriminal. Unitan tidak mau kedok jahatnya yang menerima suap dari para kriminal diketahui oleh publik dan ia terpaksa membungkam Jose. Unitan membantah tuduhan Setu. Catatan panggilan antara ia dan Paul tidak membuktikan apapun. Perceraian antara ia dan Ambika juga tidak bisa dijadikan motif yang kuat. Setu adalah agen CBI yang cerdas. Ia tidak mau kalah. Setu mengambil koran dan menunjukkan barang bukti yang tidak bisa dibantah lagi oleh Unitan. ഭാര്യ സൂസൻ ജോർജിന്റെയും ഫോട്ടോയ്ക്കൊപ്പം വന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായി. Setu mencantumkan potongan koran yang dimiliki Paul dengan potongan koran di rumah Unitan. Setelah digabung, potongan itu sangat matching. Bahkan pada potongan koran tercantum alamat target sasaran yang ditulis menggunakan pulpen. Dari situlah Setu pada akhirnya berhasil membuktikan hubungan antara pembunuh dan dalangnya menggunakan potongan koran tadi. Potongan koran yang dipegang oleh Paul sama dengan sobekan koran milik Unitan. Koran itu memuat foto George bersama istrinya Susan karena mereka akan diberikan penghargaan dari pemerintah India. Unitan sangat perfeksionis dalam hal merencanakan pembunuhan yang membuatnya begitu percaya diri untuk bisa mengelabui CBI. Karena itulah, Unitan meminta CBI untuk menangani kasus tersebut. Di luar dugaan, kecerdasan Setu menguak kecerobohan Unitan yang membuat Unitan akhirnya terjerat hukum. Unitan akhirnya menjelaskan alasan kenapa ia bernafsu untuk membunuh mantan istrinya. Unitan cemburu melihat Ambika bersama pria lain. Semuanya itu terjadi karena Unitan menderita gangguan skizofrenia yang membuat mentalnya menjadi tidak stabil. Ketika di persidangan, Unitan keburu tewas karena serangan jantung sebelum ia sempat divonis pengadilan. Sementara Paul, ia mendekam di penjara dan film pun berakhir.